Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang saya takdimi Bapak Labib Nurbahai MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya, karunia-Nya serta hidayahnya sehingga saya bisa membuat video ini dengan keadaan yang alhamdulillah sehat. Salawat serta salam senantiasa tersurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Perkenalkan, nama saya Abdul Muiz dari kelas HKIJ. Di sini saya akan membuat video yang menyampaikan dimana isi video ini menyampaikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tugas UTS. Langsung saja menuju ke poin inti. Soal pertama, Haidar dan Nabila adalah pasangan muda yang bermimpi memiliki rumah sendiri setelah menikah. Setelah melakukan survei, mereka menemukan rumah impiannya di daerah Mejobo dengan harga 500 juta. Sayangnya, tabungan mereka hanya sekitar 100 juta yang tidak cukup untuk membeli rumah tersebut secara tunai. Akhirnya, mereka datang ke BSI guna mendapatkan pembiayaan. Berdasarkan kasus di atas, apa yang tepat diterapkan agar mereka dapat memiliki rumah impiannya, namun tidak terjerumus dalam hal ribawi? Jelaskan dengan alasan hukumnya. Mari kita jawab. Kasus Haidar dan Nabila ini menggambarkan pembiayaan kepemilikan rumah melalui Lembaga Keuangan Syariah atau BSI. Dalam hal ini, menurut saya, akad yang paling tepat diterapkan adalah akad murabahah. Kenapa akad murabahah? Karena murabahah adalah akad jual beli di mana bank syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati bersama di awal. Dalam kasus ini BSI membeli rumah di daerah Mejobo seharga 500 juta dari penjual. Nah, yang seterusnya, setelah rumah tersebut menjadi milik BSI, pihak bank menjualnya kembali kepada Haidar dan Nabila dengan harga misalnya 550 juta. Nah, di situ terdapat margin keuntungan 50 juta. Setelah itu pembayaran dilakukan secara angsuran. Misalnya 15 tahun sesuai kesepakatan. Intinya sesuai kesepakatan dari awal. Setelah itu dalam akad tadi tidak ada unsur bunga atau riba karena keuntungan bank bersumber dari margin jual beli yang disepakati di awal, bukan dari tambahan yang dihitung berdasarkan waktu pinjaman. Terus, apa alasan hukumnya? Yang pertama, dalil Al-Quran pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna
illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'idatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu illallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya orang-orang memakan riba tidak dapat berdiri kecuali orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Jadi akad murabahah termasuk bentuk jual beli yang halal, bukan pinjaman berbunga atau riba. Itu dalam alasan hukumnya dalam Al-Quran. Yang kedua alasan hukumnya itu dari fatwa DSN MUI nomor 4 garis miring DSN MUI garis miring 2000 tentang murabahah, menetapkan bahwa bank harus membeli terlebih dahulu barang yang dipesan nasabah secara sah. Harga jual harus disepakati dan diketahui oleh kedua belah pihak. Keuntungan atau margin bersifat tetap dan tidak boleh berubah selama akad. Alasan hukum yang ketiga yaitu maqasid syariah. Yang pertama itu menghindari praktik riba, terus yang kedua menjamin keadilan antara nasabah dan lembaga keuangan, dan yang ketiga memenuhi kebutuhan dasar manusia dengan cara yang halal. Terusnya menjawab soal yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan fungsi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi, serta jelaskan bagaimana cara berbeda perbankan syariah mendapatkan keuntungan. Jadi intermediasi ini berarti menjadi perantara antara dua pihak, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau surplus unit dan pihak yang membutuhkan dana atau defisit unit. Jadi fungsi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi adalah menyalurkan dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan prinsip syariah, tanpa riba, gharar, dan maisir. Berbeda dengan bank konvensional yang memperoleh keuntungan dari bunga atau riba, perbankan syariah mendapatkan keuntungan dari akad-akad yang halal. Akad-akadnya yaitu seperti akad jual beli atau murabahah. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali dengan harga pokok atau dengan harga pokok plus margin keuntungan. Jadi keuntungan bank berasal dari margin jual beli. Terus akad kedua yaitu akad bagi hasil, mudharabah atau musyarakah. Jadi nasabah dan bank bekerja sama dalam suatu usaha. Keuntungan ini dibagi sesuai nisbah atau persentase yang disepakati dari awal. Di sini bank mendapatkan bagian keuntungan usaha, bukan bunga. Terus akad selanjutnya yaitu akad sewa atau ijarah.
Ijaro dan ijaro muntahiyah bitamlik. Jadi bank menyewakan aset, misalnya kendaraan atau rumah, kepada nasabah. Terus nasabah membayar sewa atau ujrah, dan keuntungan bank berasal dari biaya sewa tadi. Terus akad yang keempat itu yaitu jasa keuangan. Bank juga mendapat pendapatan dari jasa seperti transfer, layanan penukaran uang, terus layanan pembayaran zakat atau infak, terus layanan kartu pembiayaan syariah, dan lain-lain. Keuntungan dari jasa keuangan tadi itu berasal dari biaya jasa, bukan bunga. Seterusnya, menjawab soal yang ketiga. Jelaskan 3 hal yang dilarang dalam transaksi bisnis syariah serta berikan masing-masing contohnya. Serta berikan pendapat Anda tentang pernyataan yang sering dikatakan oleh masyarakat bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Tidak ada bedanya. Jadi jawaban dari saya ini 3 hal yang dilarang dalam transaksi bisnis syariah. Dalam sistem ekonomi dan bisnis syariah, setiap transaksi harus sesuai dengan prinsip keadilan, terus kejujuran dan keterbukaan. Karena itu, ada 3 hal utama yang dilarang dalam transaksi bisnis syariah, yaitu yang pertama riba. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, yang pertama itu ada riba. Riba itu adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam meminjam uang tanpa adanya aktivitas usaha yang nyata. Contoh, seseorang meminjam uang 10.000 dan harus mengembalikannya 12.000 setelah 6 bulan. Jadi tambahannya itu 2.000. Nah, tambahan 2.000 itu adalah riba karena bukan hasil dari kegiatan usaha, melainkan tambahan karena waktu. Terus yang kedua itu ada gharar. Gharar adalah ketidakjelasan dalam objek, harga, waktu, atau akad yang bisa menyebabkan salah satu pihak dirugikan. Contohnya, menjual ikan yang masih di laut tanpa tahu jumlah dan jenisnya, atau menjual barang tanpa menjelaskan kondisinya. Nah, ini dilarang karena menimbulkan ketidakpastian dan potensi penipuan. Terus yang ketiga ada maisir. Maisir adalah transaksi yang hasilnya tergantung pada keberuntungan atau spekulasi, bukan pada usaha atau kontribusi nyata. Contohnya, seseorang membeli kupon berhadiah motor seharga 10.000 jika beruntung. Jika beruntung ia bisa mendapat motor senilai 20 juta. Jika tidak, uangnya hilang. Nah, ini disebut maisir karena hasilnya itu bergantung pada keberuntungan, bukan usaha atau kerja nyata. Ada pihak yang untung besar tanpa usaha dan pihak lain rugi tanpa sebab yang adil. Seterusnya menjawab pertanyaan yang pendapat masyarakat tadi mengenai bank syariah sama saja dengan bank konvensional.
Menurut saya pernyataan tersebut tidak benar. Meskipun secara tampilan luar, misalnya ada cicilan, ada biaya, dan ada bank memperoleh keuntungan, memang terlihat mirip, tetapi hakikat dan akadnya sangat berbeda. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Dalam jasa-jasa produk beserta prinsip-prinsip aplikasi transaksi di perbankan konvensional maupun perbankan syariah nampak sekalipun sama-sama memberikan keuntungan pada pemilik modal. Akan tetapi, sistem bunga pada bank konvensional dan sistem bagi hasil pada bank syariah memiliki signifikasi perbedaan. Perbedaannya adalah pada prinsipnya antara bunga yang merupakan instrumen utama perbankan konvensional dan sistem bagi hasil yang merupakan instrumen bagi bank syariah, yang ada dua yang berbeda dari segi esensi dan teknisinya. Terus bank syariah ini menerapkan sistem bagi hasil bank syariah menerapkan sistem bagi hasil dalam seluruh aktivitasnya dan tidak mengenal sistem bunga. Sedangkan bank konvensional menerapkan sistem bunga dan tidak menerapkan sistem bagi hasil. Dari segi operasional, uang yang diamankan oleh nasabah pada bank syariah dapat berupa titipan maupun investasi sementara pada bank konvensional berupa deposito yang memang jelas-jelas mengupayakan pembungaan uang. Sekian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan UTS tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.